Hari ini kita akan ngebahas sebuah pertanyaan dari Naksiriu yang intinya gimana caranya fokus belajar coding. Ini ya, coba kita baca problemnya ya. Mas, saya mau nanya, saya lagi fokus mendalami Next.js, terus tiba-tiba ada sesuatu yang belum saya tahu di CSS. Jadi saya pindah ke sana. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi nggak fokus kalau sesuatu baru bikin kepo buat dipelajari. Ada tips nggak mas kalau situasinya kayak gini? Oke, kita coba jawab ya. Di sini aku udah bikin list kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa keluar dari masalah ini ya. Yang sebenarnya masalah klasik meskipun yang udah jago atau bahkan yang kerja pun suka kejebak sama situasi kayak gini gitu. Sebelum kita mulai, aku bisa pastikan kalau teman-teman praktekkan tips ini step by step semuanya, aku bisa jamin teman-teman bakal bisa belajar dengan fokus dan bisa lancar lah belajar codingnya, asalkan diikuti semua step-stepnya. Kalau misalnya nanti teman-teman sudah ikuti semua step-stepnya tapi masih kesulitan, nanti bisa komentar aja ya di kolom komen, terus mau maki-maki terserah, apapun, mau bertanya, mau berkeluh kesah. Kalau mau fokus belajar, yang pertama teman-teman perlu lakukan, yang pertama itu buat goal yang jelas. Jadi misalnya mau belajar Next.js itu banyak banget topiknya gitu, dan kita nggak bisa pelajari semua atau kita kuasai semuanya dalam waktu yang singkat gitu. Jadi pastikan untuk ngeset, saya mau belajar Next.js, saya pengen pelajari apa. Katakanlah mau mempelajari bagian server side renderingnya gitu. Nah yaudah, kasih limit, goalnya itu berarti ini, berarti yang mau saya pelajarin itu apa aja. Nah setelah di set goalnya mau apa aja, di breakdown stepnya mau apa. Misalnya baca dokumentasi, kemudian nonton tutorial, kemudian bikin project, kemudian deploy project, kemudian buat rangkuman hasil pembelajaran. Jadi buat goals yang jelas, terus di breakdown menjadi sebuah step-step yang bisa dilakukan kayak gitu. Jadi teman-teman tahu mau ngapain aja. Dan ini sebuah praktek yang di awal mungkin sulit karena belum tahu apa-apa, tapi kok di breakdown itu sesuai apa yang bisa teman-teman bayangkan. Misalnya ini kita belajarnya lagi tentang server side rendering gitu, kemudian baca tentang konsep, abis itu nanti konsepnya udah dapet kayak gini, kira-kira nanti aku bakal belajar ini. Bayangkan apa yang kira-kira masuk akal, step yang bisa teman-teman lakukan, karena nanti waktu di dunia kerja teman-teman akan ada masanya ditanya, ini kalau mau bikin kayak gini nanti stepnya kayak gimana. Jadi kemampuan untuk nge-breakdown sebuah pekerjaan dalam beberapa task yang kecil, pekerjaan yang lebih kecil yang lebih bisa dicapai diselesaikan dalam waktu singkat, itu sangat penting banget ngebantu teman-teman nanti dunia kerja gitu. Jadi yang pertama yaitu buat goal yang jelas, kemudian breakdown tasknya. Kemudian yang kedua, cari tempat yang tenang biar teman-teman bisa fokus. Yang sepi gitu, ini pengalaman saya, kalau teman-teman lagi belajar tapi di cafe itu biasanya nggak efektif karena bakal banyak gangguan, banyak suara-suara yang nggak jelas yang biasanya bakal mengganggu kita. Kalau bisa cari tempat yang nyaman gitu ya. Yang ketiga, kelola gangguan. Mau nggak mau dalam kehidupan bekerja, kehidupan lagi belajar coding itu kita bakal dapetin sekali banyak gangguan. Gimana sih caranya biar kita bisa mengelola gangguan itu? Di sini ada 3 hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, tetapkan waktu untuk belajar. Katakanlah saya itu optimal kalau belajar dari jam 3 pagi sampai jam 5 pagi, waktu-waktu fajar, waktu subuh gitu. Atau misalnya saya tuh lebih fokus belajar dari jam 9 malam sampai jam 12, atau pagi dari jam 6 sampai jam 8. Itu terserah, setiap orang beda-beda. Yang pertama, tetapkan waktu belajarnya tuh yang paling enak kapan. Yang kedua, untuk mengelola gangguan itu gunakan teknik Pomodoro. Nah Pomodoro ini biasanya sering banget aku gunakan untuk kalau lagi belajar atau lagi ngerjain tas yang sangat sulit banget, yang berat banget. Sebenarnya teknik Pomodoro itu sebenarnya kita ngatur waktu berapa lama kita bekerja, terus berapa lama kita break. Teknik yang biasa aku gunain tuh 25 menit bekerja, terus 5 menit break. Enaknya dengan Pomodoro ini tuh kita nggak terbebani pikirannya. Namanya belajar kan otak ini dipakai secara terus-terusan. Kita harus kasih break. Jadi 25 menit kita fokus. Nanti kalau udah 5 menit di break, istirahat dulu, peregangan, bikin kopi, minum, belajar, jalan-jalan kayak gitu. Habis itu balik lagi, lakukan terus sampai teman-teman merasa puas gitu. Jadi setiap 25 menit belajar, 5 menit berhenti, itu satu sesi. Biasanya kalau aku buat
menjadi sekitar 4 sesi sampai 6 sesi. Jadi bisa dibilang antara 2 jam sampai 3 jam, biar nggak capek gitu. Yang ketiga yaitu istirahat. Kadang-kadang kita tuh udah belajar dan mentok banget, kadang-kadang udah nggak bisa mikir lagi. Nah itu waktunya untuk istirahat. Istirahat tuh bisa ya udah bener tidur atau main kemana. Istirahat itu biasanya kalau aku sampai 1 hari, udah 1 hari ini kayaknya hari ini mentok, besok lagi gitu. Usahakan lupakan apapun yang teman pelajari hari ini gitu, biar udah ini waktunya istirahat karena udah gak kuat mikir lagi. Kemudian yang keempat nih ya, tips yang keempat, batasi ruang lingkup. Dalam bahasa Inggrisnya limit the scope gitu. Kadang-kadang kalau kita belajar sama kayak kasusnya Naxi Rio ini lagi belajar Next.js, tapi tiba-tiba ke distract ingin mempelajari CSS yang ternyata CSS itu susah banget dan bikin kita tuh tersesat baca dokumentasi atau baca tutorial atau bahkan nonton video YouTube tentang sebuah pembahasan CSS yang ngabisin waktu sampai berjam-jam. Nah itu perlu di cut, dipotong, jangan ke situ karena fokusnya mau belajar server side rendering di Next.js. Kalau misalnya kita nggak ngelimit, itu bakal bikin kita tersesat dan ngabisin waktu dan kadang-kadang ya jadi mentok aja gitu, besok ngulang lagi, besok ulang lagi, jadi tambah lama belajarnya gitu. Setelah membatasi ruang lingkup, selanjutnya yang kelima, coba dengan cara yang berbeda. Nah, kalau teman-teman lagi belajar memecahkan suatu masalah, biasanya kalau lagi latihan ngodingnya ini, kadang-kadang, kok nggak works ya. Kadang-kadang hal itu terjadi karena kita melakukan hal yang sama dengan mengharapkan hasil yang berbeda, dan itu yang bakal bikin kita stres gitu, dan kita nggak nemuin solusinya. Jadi yang kelima, coba dengan cara yang berbeda. Misalnya ngeformat date, pakai library A nggak bisa, library B nggak bisa, dipaksa harus bisa gimana? Coba kita nggak apa-apa, kadang-kadang namanya belajar kita banyak nggak bisanya, ya kita cari hal yang paling mudah untuk bisa kita lakukan. Kadang-kadang kalau udah dapet cara yang paling mudah, kita cara yang rumitnya tuh gini, yang lebih efektifnya tuh kayak gini. Biasakan untuk mencoba hal yang berbeda biar hasilnya tuh berbeda, karena kalau yang sama tetap aja gitu-gitu aja hasilnya. Kemudian yang keenam, itu membaca dokumentasi atau membaca tutorial, membaca blog atau nonton video belajar coding. Kadang-kadang ini kasusnya untuk membaca ya. Biasanya kita lagi ngoding, nyari sesuatu ke Stack Overflow. Biasanya nih yang saya lakukan itu, saya tuh ngebacanya tuh baca source code aja di Stack Overflow, dibaca source code-nya, di copy paste gitu, dan nggak work. Itu jangan dilakukan. Kalau bisa dibaca dulu konteksnya apa, pertanyaan apa, kemudian jawabannya apa, terus kelemahan dan kekurangannya biasanya dijelasin sih kalau di pertanyaan Stack Overflow itu. Jadi kalau ada tutorial itu ya kalau bisa dibaca berulang-ulang. Maksimalnya kalau aku sendiri sih 10 kali. Kalau 10 kali aku baca nggak paham juga, berarti aku harus menyarikan sumber yang berbeda, penjelasan yang berbeda yang biar aku bisa paham. Karena kalau udah 10 kali nggak paham-paham, berarti ya emang itu penjelasannya nggak sesuai dengan batas keilmuan yang aku miliki gitu. Kalau yang ketujuh kita mengulang-ulang baca-baca tutorial. Yang ke-8 itu bertanya di grup gitu atau di Stack Overflow. Ini tuh sebenarnya kalau bisa jangan sering-sering dilakukan, karena kadang-kadang kita nanya ke grup itu cuman nyari jalan pintas dan kita nggak bisa, tidak terbiasa untuk memecahkan masalah dengan sendiri. Gimana sih cara berpikir untuk memecahkan permasalahan, kemudian gimana caranya explore sebuah code base atau sebuah teori, sebuah teknik dengan sendiri. Karena nanti pada saat kita dalam bekerja tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kita tanyain di grup, dan kita harus belajar mengasah kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan itu dengan sendiri, dengan membaca teori, dengan membaca tutorial, banyak banget, apapun, buku, video. Nah itu yang ke-8. Nah sekarang yang ke-9 ini yang terakhir. Yang terakhir itu selesaikan meskipun tidak sempurna. Jadi ada sebuah pepatah yang menarik. Perfect is the enemy of good. Kadang-kadang kalau kita mikir sempurna, kita nggak bisa bikin sesuatu yang fungsional, yang bagus, karena kita mikirnya pengen sempurna, jadi kita nggak selesai pekerjaan. Entah seberapapun yang kita dapatkan, ya udah diselesaikan dulu. Jadi goalsnya ini mau belajar Next.js server side rendering, ya udah pastikan kamu dalam sesi belajar itu kamu bisa at least ngerender something lewat server kayak gitu. Jadi get things done gitu. Udah gimana pun caranya,
gak perlu perfect. Misalnya kodenya copy paste atau belum paham ya, yang penting selesaikan aja dulu. Jadi kebiasaan untuk menyelesaikan sebuah tugas, sebuah task, sebuah goal, sebuah breakdown task itu sangat penting, karena nanti di saat di dunia kerja teman-teman bakal dipaksa untuk ya ini kapan selesainya gitu. Kalau teman-teman mikir harus selalu perfect, gak bakal bisa perfect. Nah mungkin itu aja, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat. Kalau misalnya ini nanti triknya nggak berhasil buat teman-teman, silahkan komen ya. Kalau misalkan berhasil, ya bisa juga kabarin, dan ya mudah-mudahan teman-teman bisa lancar belajarnya. Thank you, see you later on the next video.